Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi bahasa Inggris tentang reported speech. Reported speech or indirect speech is used to give information about what people say or think. Jadi kalimat tidak langsung atau reported speech, indirect speech adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai apa yang orang katakan atau yang orang pikirkan. Ada dua istilah yang harus kalian pahami, yaitu indirect speech, kalimat tidak langsung, dan direct speech, kalimat langsung. Nah, apa perbedaannya? Direct speech atau kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh pembicara pertama. Sementara indirect speech atau reported speech, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan kembali oleh orang lain. Misal gini guys, Kak Dedi bilang gini, saya lapar. Kalimat yang diucapkan oleh pembicara pertama, yaitu Kak Dedi, adalah kalimat langsung guys, direct speech. Ketika kalimat yang barusan Kak Dedi katakan diucapkan kembali oleh orang lain, itu yang dinamakan dengan indirect speech atau reported speech. Jadinya, Kak Dedi mengatakan bahwa ia lapar. Oke guys, kita perdalam dua istilah ini. Berikut contoh kalimat langsung atau direct speech. Dudi says, I'm hungry. Dudi said, I'm hungry. Kedua kalimat ini sekilas sama guys, tapi sebenarnya berbeda. Perbedaannya terletak di kata says dan said. Kalau dalam bahasa Indonesia, kedua kalimat ini diartikan sama guys. Dudi berkata, saya lapar. Oke, Kak Dedi dijelaskan terlebih dahulu mengenai direct speech atau kalimat langsung. Jadi guys, direct speech atau kalimat langsung dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang melaporkan, namanya reporting verb. Dan bagian yang kedua, kalimat yang dilaporkan, namanya reported words. Oke, cara penulisannya setelah reporting verb, diikuti tanda baca koma, spasi, kemudian reported words-nya diapit menggunakan dua tanda petik. Huruf pertama dalam petikan langsungnya menggunakan huruf kapital guys. Karena reporting verb-nya berbeda, yang pertama says, yang keduanya said, maka ada perubahan juga di bentuk indirect speech-nya atau di bentuk kalimat tidak langsungnya guys. Oke, Kak Dedi akan coba ubah kalimat langsung ini menjadi tidak langsung guys. Dudi says that he is hungry. Coba perhatikan kalau kata kerja di bagian reporting verbs-nya menggunakan bentuk present. Kalau di sini nama tenses-nya itu simple present tense, maka di kalimat tidak langsungnya tidak ada perubahan tenses guys. Di bagian reported words-nya, ini menggunakan kata am, to be present, maka di indirect speech-nya, to be yang digunakan juga sama, to be present. Di sini ada perubahan dari am, karena subjeknya I, menjadi is, karena subjeknya he. Tapi tetap, am dan is merupakan to be di simple present tense, guys. Jadi tidak ada perubahan tenses, karena reporting verbs-nya menggunakan bentuk present. Oke, number 2. Dudi said, I'm hungry. Coba perhatikan guys, di bagian reporting verb-nya menggunakan bentuk past. Ini simple past tense, ditandai dengan kata said. Maka ketika diubah menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung, ada perubahan tenses di bagian reported words-nya. Dudi said that he was hungry. Saya mengerujuk ke Dudi. Ketika kalimat ini diucapkan kembali oleh orang lain, maka kata ganti I harus diubah menjadi kata ganti he, merujuk ke Dudi. Kemudian di sini ada kata am setelah subjek, ini to be present. Nah, bentuk present itu harus diubah menjadi bentuk past, simple present tense diubah menjadi bentuk simple past tense.
Pokoknya turun satu level tenses guys. Bentuk present diubah menjadi bentuk past. Bentuk past diubah menjadi bentuk past perfect dan seterusnya. Makanya di sini bentuk present am diubah menjadi bentuk past was. Kali ini buatkan skema atau rumus untuk mempermudah kalian ketika akan mengubah direct speech menjadi indirect speech guys. Coba perhatikan, ketika di kalimat langsung atau direct speech setelah subjek ada kata kerja pertama guys, maka di indirect speech atau di kalimat tidak langsungnya diubah menjadi kata kerja kedua. Intinya setelah bentuk present diubah menjadi bentuk past. Nah ini tensesnya simple present tense menjadi simple past tense. Ketika di kalimat langsung ada penggunaan kata are, am, is, to be present diubah menjadi to be past. Bisa were, bisa juga was, tergantung subjeknya guys. Kemudian ketika di kalimat langsung ada penggunaan kata kerja kedua, ini bentuk past, diubah menjadi bentuk past perfect guys. Kata kerja kedua diubah menjadi had, diikuti kata kerja ketiga atau past participle. Kemudian ketika di kalimat langsung ada penggunaan to be, was, were, ini to be past, diubah menjadi bentuk past perfect, had been. Ketika di kalimat langsung ada penggunaan modal bentuk present, ada have atau has, diubah menjadi had. Nah ini kalau di tenses namanya present perfect, diubah menjadi past perfect. Berikutnya, will diubah menjadi would, can diubah menjadi could, shall diubah menjadi should, may diubah menjadi might, must, have to, has to, yang artinya harus diubah menjadi had to. Intinya, bentuk present diubah menjadi bentuk past. Turun satu level tenses guys. Ada 3 bentuk kalimat yang akan kita pelajari perubahan dari bentuk direct speech ke indirect speech. Yang pertama statement, yaitu pernyataan. Kemudian yang kedua imperative sentence, kalimat perintah. Dan yang terakhir question atau interrogative sentence, yaitu kalimat tanya. Oke, kada dibahas terlebih dahulu bentuk statement atau pernyataan atau kalimat berita guys. Nah, coba perhatikan di bagian reporting verbnya semuanya menggunakan kata said. Artinya ketika diubah menjadi indirect speech ada perubahan tenses guys. Perubahan tensesnya tergantung pada kalimat reported word-nya atau kalimat yang dilaporkannya. Coba perhatikan kalimat pertama guys. Sinta said, I work hard to earn more money. Karena menggunakan kata said bentuk past, maka ada perubahan tenses. Coba lihat di bagian reported word-nya, setelah subjek ada kata work. Ini bentuk kata kerja pertama. Nama tensesnya simple present tense. Ketika diubah menjadi indirect speech, simple present tense diubah menjadi simple past tense. Bentuk present diubah menjadi bentuk past guys. Cynthia said, I work hard to earn more money. Kita ubah menjadi bentuk indirect speech. Cynthia said that he worked hard to earn more money. Yang awalnya di kalimat langsung menggunakan bentuk present, simple present, di kalimat tidak langsungnya setelah penggunaan subjek diikuti kata kerja kedua guys. Ini bentuk pastnya. Simple present tense diubah menjadi simple past tense. Bentuk present diubah menjadi bentuk past. Terus diakhiri tanda titik guys. Pokoknya di indirect speech semuanya diakhiri titik. Apapun bentuk direct speech-nya. Oke, kita bahas yang kedua. Widi said, my friend is very smart. Setelah subjek di reported word-nya, ini ada kata is, bentuk present guys, simple present tense. Berarti di kalimat tidak langsungnya atau indirect speech-nya, coba perhatikan kalau ada are, am, is, bentuk present, di kalimat tidak langsungnya bisa diubah menjadi was ataupun were, tergantung subjeknya guys. My friend is very smart. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. My friend is very smart. My friend di sini maksudnya adalah temannya Widi guys. Ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, Widi said that
her friend. My friend, temannya Widi, ketika diucapkan oleh orang lain menjadi her friend, temannya. Kemudian is bentuk present diubah menjadi was. Her friend was very smart. Widi said that her friend was very smart. Number 3, Anton said I went to Jakarta last week. Anton berkata, saya pergi ke Jakarta pekan lalu. Setelah subjek, di reported word-nya ada kata when. Merupakan kata kerja kedua, guys. Jadi, ketika diubah menjadi bentuk indirect speech atau kalimat tidak langsung, kata kerja kedua diubah menjadi had kata kerja ketiga, had past participle. Bentuk simple past menjadi past perfect. Anton said, I went to Jakarta last week. Indirect speech-nya, Anton said that he had gone to Jakarta the week before. When, kata kerja kedua, diubah menjadi had gone, bentuk past perfect. Kemudian, oh ya guys, di sini ada perubahan keterangan waktunya, adverb of time-nya. Tadinya last week menjadi the week before. Nah, seperti apa perubahan untuk keterangan waktu dari direct speech ke indirect speech? Bisa kalian lihat di skema ini, guys. Pokoknya kalau misalkan bentuknya future, keterangan waktu yang akan datang, contoh next week diubah menjadi the following week. Jadi next-nya dihilangkan, ganti dengan the following. Next year menjadi the following year. Next month diubah menjadi the following month. Tomorrow diubah menjadi the following day, hari berikutnya. Untuk bentuk past, contoh last week diubah menjadi the bla 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 before. Contoh last week menjadi the week before. Lastnya hilangkan, digantikan dengan kata the bla 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 before. Last year diubah menjadi the year before. Yesterday menjadi the day before, hari sebelumnya atau sehari sebelumnya. Now diubah menjadi then. Dan ada perubahan juga untuk adverb of place, keterangan tempat. Contoh, here menjadi there, atau there menjadi here. This menjadi that, atau that menjadi this. Nah, itu ada beberapa perubahan di adverb of time and adverb of place. Number 4, Wati said I were in Jombang yesterday. Di kalimat keempat, setelah subjek, di bagian reported word-nya, ada penggunaan to be were. Ini to be past, guys. Coba perhatikan di skema ini. Kalau ada was atau were, diubah menjadi had been. Bentuk past tense menjadi past perfect. I were in Jombang yesterday. Ini bentuk direct speech-nya. Kita ubah menjadi indirect speech. Jadinya, Wati said that she had been in Jombang the day before. Coba perhatikan perubahannya. Di direct speech ada kata were. To be past, guys, diubah menjadi had been, bentuk past perfect. Wati said that she had been. Were jadi had been in Jombang the day before. Nah, untuk perubahan waktu dari yesterday diubah menjadi the day before. Kemarin menjadi sehari sebelumnya. Okay, next, number 5. Cindy said, I have lived in Bandung for 5 years. Cindy berkata, saya sudah tinggal di kota Bandung selama 5 tahun. Perhatikan di bagian reported words-nya, setelah subjek ada penggunaan kata have. Ini bentuk present perfect, guys. Kalau ada kata have atau has, diubah menjadi had. Bentuk present perfect diubah menjadi past perfect. Cindy said, I have lived in Bandung for 5 years. Diubah menjadi indirect speech. Cindy said that she had lived in Bandung for 5 years. Have lived, bentuk present, diubah menjadi had lived, bentuk past perfect. Next, number 6. Budi said, I will come to your house tomorrow. Budi berkata, saya akan datang ke rumahmu besok.
Bentuk tenses yang digunakan di reported words-nya adalah simple future, ditandai dengan penggunaan kata will setelah subjeknya. Dan coba perhatikan juga ada keterangan waktunya, tomorrow. Kita ubah menjadi indirect speech. Budi said, I will come to your house tomorrow. Diubah menjadi Budi said that he would come to my house the following day. Coba lihat setiap perubahannya guys. Setelah subjek ada kata will. Bentuk future diubah menjadi bentuk past future. Menjadi would guys. Setelah he tambahkan kata would come. Kemudian di sini ada kata ganti kepemilikan. Your house diubah menjadi my house. Kemudian untuk keterangan waktunya juga, tomorrow diubah menjadi the following day. Jadinya Budi said that he would come to my house the following day. Budi mengatakan bahwa ia akan datang ke rumahku hari berikutnya. Okay, the last number 7. Nani said, I have to go. Nani berkata, saya harus pergi. Di sini ada penggunaan modals bentuk present have to, artinya harus. Ingat ketika ada modals bentuk present diubah menjadi bentuk past. Di sini have to diubah menjadi had to. Nani said I have to go diubah menjadi indirect speech. Nani said that she had to go. Have to diubah menjadi had to. Oke, itu pembahasan mengenai perubahan dari direct speech kalimat langsung menjadi indirect speech, kalimat tidak langsung. Ada perubahan tenses, kemudian kata ganti, juga untuk keterangan waktu dan tempat guys. Berikutnya kita akan bahas bentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Cirinya ditandai dengan penggunaan tanda baca seru di akhir kalimatnya dan diawali penggunaan kata kerja pertama guys. Oke, langsung aja kita bahas keempat nomor ini guys. Dudi said, open the door. Nah, ini kalimat perintahnya dalam bentuk kalimat perintah positif guys, ditandai dengan penggunaan kata kerja pertama. Beda hanya dengan kalimat ketiga dan keempat. Di sini ada kata do not atau don't. Ini kalimat imperatif dalam bentuk negatif, namanya itu prohibition atau larangan. Nah, ketika imperatifnya dalam bentuk kalimat positif, imperatif positif, konjungsi atau kata hubungan yang digunakan adalah to. Sementara ketika imperatifnya dalam bentuk negatif atau prohibition, larangan, konjungsi atau kata hubungan yang digunakan adalah not to, untuk tidak. Oke, number 1. Dudi said, open the door. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Oke, di sini di reporting verb-nya ada kata said, berkata. Ketika diubah menjadi indirect speech khusus untuk imperative sentence, kalimat perintah, diubah menjadi bisa asked, meminta, atau ordered, menyuruh, atau bisa juga requested, meminta. Terserah kalian guys. Dudi said, open the door. Dudi asked me to open the door. Said diubah menjadi bisa asked, requested, ordered, commanded, atau yang lainnya guys. Konjungsi yang digunakannya adalah to, untuk. Tidak ada perubahan tenses, kata kerja yang digunakan itu kata kerja pertama guys, tetap, karena setelah to infinitif, kata kerja pertama dasar, dan diakhiri tanda baca titik. Jadi semua kalimat tidak langsung, indirect speech, diakhiri dengan full stop, atau tanda baca titik guys. Oke, next number 2. Rini said, do it now. Rini berkata, kerjakan sekarang. Ini masih termasuk kalimat perintah bentuk positif guys. Rini said, do it now. Diubah menjadi Rini asked me to do it then. Di sini ada perubahan adverb of time. Now berubah menjadi then. Oke, untuk perubahan ini kalian bisa lihat lagi skema yang tadi ditunjukkan. Next, number 3. Indri said,
Do not put it on the table. Kita ubah menjadi indirect speech. Indri asked me not to. Karena imperatifnya negatif, konjungsi yang digunakannya adalah not to, untuk tidak. Langsung diikuti kata kerja pertama. Jadi tidak ada perubahan bentuk tenses, guys. The last, number 4. Sandra said, don't help her. Sandra berkata, jangan tolong dia. Kita ubah menjadi bentuk indirect speech. Sandra asked me not to help her. Sandra memintaku untuk tidak membantunya. Karena bentuknya prohibition, larangan, ditandai dengan penggunaan kata do not atau don't, konjungsi yang digunakannya adalah not to. Oke, itu pembahasan mengenai perubahan dari direct speech, bentuk imperatif atau kalimat perintah diubah menjadi indirect speech, kalimat tidak langsung. Next, the last, kita akan bahas perubahan dari kalimat tanya, question, bentuk direct speech menjadi indirect speech. There are two kinds of question or interrogative sentence. First, 5WH question, yaitu kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya what, when, where, why, who, and how. Kalimat tanya ini membutuhkan jawaban berupa uraian. Nah, ini contohnya, guys. And second, yes, no question, yaitu kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Oke, Kak Dedi akan bahas kedua jenis kalimat tanya tersebut di direct speech yang diubah nantinya ke indirect speech, guys. Oke, pertama-tama Kak Dedi jelaskan perubahan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya 5WH question. Oke, number 1, Rani said, what is your name? Rani berkata, siapa namamu? Untuk kalimat tanya yang menggunakan kata tanya 5WH question, konjungsi yang digunakan di kalimat tidak langsungnya atau di indirect speech-nya disesuaikan dengan kata tanya yang ada di kalimat langsungnya atau di direct speech-nya, guys. Jadi kalau misalkan kata tanya yang digunakannya itu what, konjungsi yang digunakan di indirect speech-nya juga what. Kalau when lagi, where lagi gitu, guys. Oke. Rani said, what is your name? Rani berkata, siapa namamu? Kita ubah menjadi bentuk indirect speech. Karena kalimat tanya, maka kata said kita ganti dengan menanyakan, asked. Rani asked me what my name was. Coba lihat setiap perubahannya, guys. Rani menanyakan kepada saya siapa nama saya. Di sini ada perubahan kata ganti your name menjadi my name. Dan coba perhatikan, to be yang digunakan di kalimat langsungnya adalah is. Ini to be bentuk present, harus diubah menjadi bentuk past, guys. Menjadi was. Bentuk present diubah menjadi bentuk past. Number 2. Siti said, when will you go home? Kapan kamu akan pulang? Kita ubah menjadi indirect speech. Konjungsi yang digunakan adalah when, karena kata tanya yang digunakan di direct speech-nya adalah when. When will you go home? Ingat, setelah when ataupun what, setelah kata tanyanya langsung diikuti dengan subjeknya, guys. When will you go home? You diubah menjadi I. Siti asked me when I. Di sini ada kata will, ini bentuk present. Ubah menjadi bentuk past, will diubah menjadi would, jadinya when I would go home. Diakhiri titik, guys. Oke, number 3. Budi said, where do you live? Budi berkata, di mana kamu tinggal? Karena kata tanya yang digunakannya adalah where, maka konjungsi yang digunakannya juga sama, where. Where do you live? Nah, di sini you subjeknya kata gantinya itu diganti menjadi I. Where I. Kalimat yang digunakan di nomor 3 bentuk present ditandai dengan penggunaan kata do. Maka kita ubah menjadi bentuk past, yang diubahnya adalah kata kerjanya, guys. Kata kerja pertama ubah menjadi kata kerja kedua. Budi asked me where I lived. Next, number 4.
Sinta said, "Why did you help him?" Sinta berkata, "Mengapa kamu menolongnya?" Sinta asked me. Oke, karena kata tanya yang digunakan why, maka konjungsi di indirect speech-nya juga sama, why. Why. Di sini you diubah menjadi I. Karena tenses yang digunakan di kalimat nomor 4 bentuk simple past, bentuk past, di sini tandai dengan kata tanya did, maka kita ubah menjadi bentuk past perfect, yaitu had. Diikuti kata kerja ketiga, guys. Sinta asked me why I had helped him. Oke, ini perubahan dari direct speech ke indirect speech dalam bentuk kalimat tanya WH question. Oke, berikutnya dia akan bahas perubahan dari kata tanya yes no question direct speech ke indirect speech. Nah, untuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, konjungsi yang digunakan bisa menggunakan dua konjungsi, guys. Whether atau if. Kedua konjungsi ini diterjemahkan apakah. Number 1. Wina said, "Will you come to Rani's party?" Wina berkata, "Akankah kamu datang ke pesta Rani?" Kita ubah menjadi indirect speech. Oke, karena kalimat tanya, kata said diubah menjadi asked, menanyakan kepada saya, kapan, menanyakan kepada saya, apakah, nah langsung ya, tuliskan konjungsi, bisa if, bisa juga whether, artinya apakah, you, kamu diganti menjadi I, saya, apakah saya akan datang. Nah, di sini kata tanya yang digunakannya itu bentuk present, will. Kita ubah menjadi bentuk past, would. Wina asked me if I would go to Rani's party. Okay, next, number 2. Irwan said, "Have you finished your homework?" Irwan berkata, "Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas rumahmu?" Oke, kita ubah menjadi indirect speech. Irwan asked me if, you diubah menjadi I, if I. Kata tanya yang digunakannya ini bentuk present, have, diubah menjadi bentuk past. Nama tensesnya itu present perfect, kita ubah menjadi past perfect. Jadinya kata have diubah menjadi kata had, guys. Irwan asked me if I had finished. Nah, di sini your homework diganti menjadi my homework. Tugasmu, tugasku. Number 3, Indra said, "Do you like her?" Indra berkata, "Apakah kamu menyukainya?" Indra asked me if, atau kalian bisa juga menggunakan konjungsi whether, sama aja artinya apakah. If I, oke, ini you diubah menjadi I. Kata tanya yang digunakannya menggunakan kata do. Nah, ini bentuk present, nama tensinya itu simple present tense, kita ubah menjadi bentuk past. Berarti simple past tense, guys. Indra asked me if I. Oke, perubahannya simple present tense, kata kerja bentuk pertama ubah menjadi bentuk kedua, guys. Oke, the last, number 4. Dewi said, "Can you help me?" Dewi berkata, "Apakah kamu bisa membantuku?" Dewi asked me if, oke, you ubah menjadi I. Pokoknya setelah konjungsi langsung ikuti subjek, guys. If I, oke, kata tanya yang digunakannya ini menggunakan modal bentuk pertama, can. Coba perhatikan di sini, can diubah menjadi could, bentuk past. Dewi asked me if I
could help. Oke, me di sini merujuk ke Dewi. Jadi kalau kalimat tersebut diucapkan kembali oleh orang lain, maka kata yang ganti yang digunakan menggantikan kata Dewi, guys. Berarti kata ganti orang ketiga tunggal. Untuk perempuan, her. Dewi asked me if I could help her. Gimana dengan penjelasannya, guys? Mudah dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa ya, tekan subscribe-nya. Juga loncengnya, biar jika ada video-video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.